Halo everyone, tahu nggak kasus pencemaran nama baik Fathia Harris versus Lord Luhut yang berlangsung selama kurang lebih 3 tahun berakhir di 8 Januari 2024? Kasus ini bermula pada saat Luhut dan tim pengacara melaporkan Harris dan Fathia karena percakapan keduanya di kanal YouTube milik Harris pada 20 Agustus 2021. Bahwa Toba Sejahtera Group ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita. Siapa? Namanya adalah Luhut Binsar Panjaitan. LBP, The Lord. Lord ya, The Lord. Lord Luhut. Gitu. Oke. Dalam perbincangan tersebut, Luhut disebut bermain dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua. Saat itu keduanya membahas hasil riset yang berjudul Ekonomi Politik Penempatan Militer di Papua Kasus Intan Jaya. Riset itu diluncurkan oleh YLBHI, Walhi Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, Walhi Papua, LBH Papua, Kontras, Greenpeace Indonesia, Tren Asia bersama Koalisi Bersihkan Indonesia. Pada tanggal 19 Maret 2022, Polda Metro Jaya resmi menetapkan Harris dan Fathia sebagai tersangka dugaan kasus pencemaran nama baik. Dalam kesaksiannya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 8 Juni 2023 lalu, Luhut mengaku tidak terima dianggap penjahat dan panggilan Lord oleh terdakwa Haris Azhar dalam unggahan akun YouTube tersebut dan dianggap ikut bermain dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua. Kendati demikian, menurutnya ia telah meminta agar Haris Azhar meminta maaf dan menyelesaikan persoalan ini dengan baik-baik, tetapi hal itu tidak digubris oleh Haris. Atas perbuatan itu, jaksa penuntut umum menilai keduanya melanggar pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan pasal 310 KUHP tentang penghinaan. Setelah pemeriksaan saksi-saksi, ahli dan terdakwa, jaksa menuntut Haris Azhar dihukum 4 tahun penjara dan Fathia dituntut 3,5 tahun penjara. Istri dari aktivis hak asasi manusia Munir Said Tholib, Suciwati, menilai perkara Fathia dan Haris yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur menunjukkan ruang di mana ketidakadilan dipertontonkan. Besok sidang putusan Fathia Harris. Jadi sebuah ruang di mana ketidakadilan dipertontonkan. Bagaimana jaksa yang harusnya bekerja untuk rakyat malah bekerja menjilat kekuasaan. Selama 3 tahun kasus ini berlanjut dengan total persidangan kurang lebih 32 kali, kasus ini ditutup dengan berita bahagia. Hakim menyatakan Haris Azhar dan Fathia tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh jaksa. Hakim pun membebaskan keduanya serta merehabilitasi hak-hak Haris dan Fathia. Hakim memutuskan bahwasannya terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Senin 8 Januari 2024.